Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Juzaili Matondang. Asal instansi saya Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Pemerintah Kota Medan. Saya peserta Latsar golongan 2 angkatan 14 kelompok 1 dengan nomor urut 6. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme yang diberikan oleh pengampu materi saya, Bapak Dr. Handes Jumsadi Damanik SH, dan di mana penyelenggara Latsar ini adalah LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Baik, langsung saja kita mulai ke pemaparannya. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas terdiri dari 4 konsep pemahaman, yaitu 1. Konsep akuntabilitas, 2. Mekanisme akuntabilitas, 3. Akuntabilitas dalam konteks, 4. Menjadi PNS yang akuntabilitas. Jadi kita mulai dari yang pertama, yaitu konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas saya bagi menjadi 3. 1. Definisi, yang dimana definisi akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai baik oleh individu, instansi, ataupun kelompok. Kedua, nilai-nilai akuntabilitas. Nilai-nilai akuntabilitas terdiri atas 9 aspek, yaitu 1. Nilai kepemimpinan, 2. Transparansi, 3. Integritas, 4. Adil, 5. Kepercayaan, 6. Keseimbangan, 7. Jelas, 8. Tanggung jawab, dan 9. Konsistensi. Untuk yang ketiga adalah tingkatan akuntabilitas, yang dimana tingkatan akuntabilitas ini terdiri atas akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya kita masuk kepada mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas saya jabarkan ke dalam 3 kategori, antara lain 1. Dimensi akuntabilitas, yang dimana dimensi akuntabilitas terdapat 4 aspek, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan. Selanjutnya adalah mekanisme akuntabilitas yang terbagi lagi atas 3, yaitu perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan kinerja. Selanjutnya ada 5 langkah framework akuntabilitas, yang dimana 5 langkah tersebut adalah 1. Menentukan tujuan dan tanggung jawab, 2. Rencana apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, 3. Lakukan implementasi monitoring kemajuan, 4. Berikan laporan secara lengkap, dan yang kelima berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Selanjutnya ada akuntabilitas dalam konteks, yang dimana akuntabilitas dalam konteks ini terdiri dari 5, yaitu 1. Transparansi dan akses informasi, 2. Praktek kecurangan dan korup, 3. Penggunaan sumber daya milik negara, 4. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan yang terakhir konflik kepentingan. Untuk yang terakhir kita akan membahas konsep menjadi PNS yang akuntabilitas. Dari konsep ini saya menjabarkan ada 3. Yang pertama definisi PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas serta fungsinya. Untuk yang kedua, saya memasukkan nilai prinsip provinsi ASN, yang dimana terdapat nilai dasar, kode etik, komitmen, dan tanggung jawab, serta jaminan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan yang terakhir adalah profesionalitas jabatan. Dan konsep yang terakhir adalah perilaku PNS, yang dimana perilaku PNS ini terdapat beberapa unsur. 1. Sesuai kode etik, 2. Perilaku terkait transparansi, 3. Perilaku tindak curang dan koruptif, 4. Bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, dan yang kelima adalah perilaku berkaitan konflik kepentingan. Setelah saya memaparkan mind mapping akuntabilitas, selanjutnya kita akan masuk kepada mind mapping nasionalisme. Nah, untuk nasionalisme, saya akan menjelaskan mengenai definisi nasionalisme terlebih dahulu. Nasionalisme adalah rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama, ataupun suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Yang kedua adalah nilai-nilai nasionalisme,
yang dimana nilai-nilai nasionalisme terdapat 5. 1. Ketuhanan, 2. Kemanusiaan, 3. Persatuan, 4. Kerakyatan, dan yang kelima adalah keadilan. Selanjutnya adalah konsep wawasan kebangsaan, yaitu suatu sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal, yang dimana nantinya implementasi yang didapat adalah dengan menentukan cara suatu bangsa dalam mendayagunakan kondisi geografis, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan sosial budaya negaranya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya. Lalu ada prinsip-prinsip nasionalisme. Prinsip-prinsip nasionalisme ini terbagi atas 4, yaitu 1. Hasrat untuk mencapai kesatuan, 2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan, 3. Hasrat untuk mencapai keaslian, dan yang keempat adalah hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Selanjutnya adalah konsep ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang dimaksud dari konsep tersebut adalah ASN yang memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Konsep selanjutnya yaitu ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, yang terinci atas ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN yang berorientasi pada kepentingan publik, dan ASN berintegritas tinggi. Terakhir adalah konsep ASN sebagai pelayan publik, yang dimana seorang ASN harus profesional, ASN yang melayani publik, dan ASN yang berintegritas tinggi. Baiklah, cukup sekian paparan mind mapping nasionalisme saya kali ini. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Jika ada kalimat dan perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan, karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.